Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Abdul Amrullah. Hari ini kita akan belajar ya cara mengkonfigurasi bridge ya pada jaringan router. Adapun studi kasusnya, desainlah jaringan bridge di mana jaringan tersebut diperuntukkan untuk ujian UNBK di SMK 6 Batam. Untuk membangun jaringan bridge diperlukan perangkat router. Di sini Bapak menggunakan router Mikrotik RB941, di mana Mikrotik ini hanya tersedia 4 port Ethernet dan 1 wireless. Adapun rinciannya, penggunaan dari port tersebut adalah Ethernet 1 atau port 1 itu sebagai sumber internet, Ethernet 2 port 2 untuk komputer server UNBK, Ethernet 3 port 3 untuk komputer lab 1, Ethernet 4 port 4 untuk komputer lab 2, yang terakhir adalah wireless untuk lab 3. Untuk cara konfigurasinya, di sini perlu kalian ketahui dulu, kita untuk mengakses routernya itu kita menggunakan Winbox ya. Winbox, kita cari dulu aplikasinya. Di sini Bapak sudah tersedia Winbox-nya. Jika kalian belum ada Winbox, nanti bisa download di mikrotik.com. Ya, di sini Bapak ketikkan di sini Winbox, karena sudah ada di laptop Bapak, maka Bapak langsung otomatis tersedia begitu. Nah, begitu. Ini ya. Nah, ini caranya ya. Kita pastikan kita klik di bagian MAC address, terus bagian nextboard ya, bukan di sini ya. Ini nggak muncul di sini. Nah, nextboard di refresh kalau nggak muncul. Nah, jika kalian sudah refresh ternyata nggak mau juga ya. Nah, ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Winbox-nya itu nggak support dengan Mikrotik-nya. Kemungkinan kedua, di pengaturan kontrol panel, jadi virtualbox yang terinstall di laptop kalian atau komputer kalian itu tidak disable. Ya, cara ngeceknya bagaimana? Di sini cara ngeceknya yaitu masuk ke kontrol panel. Ini. Setelah itu kita pilih Network and Sharing Center. Pilih yang Change Adapter Setting. Nah, jika di sini kalian menemukan ada VirtualBox, ya. Biasanya kalau kita install VirtualBox di laptop ini sudah ada otomatis. Nah, ini di disable, ya. Jika jika tak ada nggak ada masalah. Oke, lanjut. Buka Winbox lagi. Cara aksesnya, klik MAC address, passwordnya admin, loginnya admin, passwordnya kosongkan dulu. Klik connect. Nah, begini. Kalau sudah, langkah selanjutnya yaitu di reset dulu pengaturan yang sudah ada. Kenapa? Karena di sini pengaturannya itu bawaan dari pabrik, ya. Kita reset dulu. Cara resetnya di sistem, reset configuration, udah tentang yang no default configuration dan do not backup. Reset, klik yes. Ya, tunggu Mikrotik di reset. Oke.
Biasanya reset memakan waktu sekitar 1 sampai 2 menit. Setelah itu kita cancel dulu, kita cancel sambil kita refresh. Jadi setelah reset jangan di-reconnect ya, jangan reconnect. Kita reset dulu, kita refresh dulu. Eee, untuk kalian yang belum paham cara menghubungkan, mikrotik ke laptop atau PC, ya. Langkah pertama kita siapkan dulu kabel UTP tipe Strike ya, masukkan ke Ethernet PC dan, hubungkan ke Ethernet port di mikrotik, boleh dari 2, port 3, port 4, atau selanjutnya. Tidak diizinkan di port 1 ya, Pak, ya, Nak, ya. Port 1 itu internet. Jadi Bapak sudah hubungkan ini, mikrotik di port 2 terhubung dengan laptop Bapak. Oke, makanya sudah muncul seperti ini, ya. Klik MAC address-nya, baru connect. Selanjutnya selanjutnya, kalau sudah masuk seperti ini, kita kasih nama mikrotik kita supaya apa? Supaya tidak diambil orang lain. Caranya masuk ke bagian sistem identity. Nah, di sini namanya Abdul, kasih nama Abdul. Apply oke kan. Nah, di atas ini sudah muncul Abdul, ya. Nah, kalau kalian mau password mikrotik ini, caranya di sistem password. Nah, di sini ya. All password ini password, yang lama apa, password baru apa, konfirmasi password apa, Pak. Supaya gini contohnya, karena tadi kita setelah riset nggak ada password, maka di sini kosongkan. Nah, password barunya di sini Bapak kasih contoh password-nya 123, di sini juga 123. Kalau kalian ingin tahu password-nya, kalian klik di bagian setting, ini yang hide password-nya dihilangkan checklist-nya. Nah, ya. Begitu. Di sini nggak muncul ya, di sini nggak bisa muncul, ini harusnya bisa biasanya, nggak apa-apa. Tapi kita memastikan bahwa password-nya 3, klik change. Sudah? Kalau sudah seperti ini, kita masuk bagian interface. Di interface ini, R ini yang running itu, di Ethernet 2. Jadi ini mikrotik Bapak saat ini itu terdiri dari 4 port ya, 1 wireless. Nah, jadi untuk saat ini Bapak belum menghubungkan internet ke port 1 atau Ethernet 1. Sekarang Bapak menghubungkan, ya, siapkan kabelnya, colokin ke mikrotik Ethernet 1. Ya, nanti kalau misalnya sudah connect, dia otomatis, dia akan ada tulisan, R ya, running. Nah, sekarang udah muncul R ya, running. Artinya bahwa, eee, kabelnya sudah terhubung dengan mikrotik R itu running maksudnya. Selanjutnya kita masuk ke ini pembahasan tadi. Ethernet 1 kita dibuat sini namanya sumber internet. Di sini kita klik ya. Boleh kalian langsung di sini atau pakai komen juga boleh. Umpama kayak gini, komen, ini kita kasih nama sumber internet ya. Nah,
Terus yang kedua, eh, ini komputer server. Klik di Ethernet 2, baru double klik ya. Nah, udah itu komen, masukin di sini. Oke. Untuk komputer lab 1, bawa copy, klik di Ethernet 3, masuk ke komen, pindah langsung. Oke. Happy, oke kan. Ethernet 4, ini kopikan di suatu komen. Oke. Sekarang yang wireless ini belum aktif. Cara aktifkan diklik ini, enable kan. Nah, kita klik WLAN satunya itu, baru kita kasih komen. Ya, komennya ini laptop lab 3 ya. Oke, dah. Secara default, MikroTik ini setiap port itu satu network, ya, secara default. Jadi kalau kita nggak bridge-kan, maka dia nggak bisa dalam satu jaringan. Nah, begitu. Jadi konsep bridge itu menggabungkan beberapa port menjadi satu jaringan. Itu konsepnya seperti itu. Oke, lanjut. Setelah ini kita akan memberikan alamat IP untuk Ethernet 1. Caranya ya, di IP, di DHCP client ya. Di DHCP client kita tambahkan ya. Pastikan di sini ini kita arahkan ke Ethernet 1. Sumber kliennya, sumber internetnya. Apply, oke kan. Ya. Cek lagi. Nah, ini sudah bound, berarti sudah terhubung. Oke, selanjutnya kita masukin DNS-nya, IP DNS. DNS ini sudah ada bawaan DNS-nya. Tambahkan aja DNS Google 8.8.8.8. Jangan lupa checklist Hello Remote Request. Apply, oke kan. Nah, sekarang kita tes ping. Apakah login 123? Apakah admin tadi ya? Admin login hasilnya 123. Jadi setelah kita buat luas tadi, maka kita diminta untuk masukin passwordnya, gitu. Selanjutnya kita akan tes ping untuk mengecek apakah Ethernet 1 itu sudah ada internet atau belum. Caranya ping google.com. Nah, ini sudah ada internet. Ya. Jadi anak-anak Bapak, untuk konfigurasi router MikroTik ini, ikutin panduan yang sudah Bapak buat. Jangan kalian skip atau kalian lewati. Jadi ada aturannya nak ya, dari urutan pertama sampai akhir. Jangan dibalik. Kalau balik nggak bisa. Ya, nah begitu. Setelah ini baru kita akan gabungkan ya. Kita gabungkan ya beberapa port ini jadi satu. Caranya dimasuk ke bridge, tambahkan. Nah, di sini bridge-nya ini kasih namanya jaringan ujian UNBK ya, ujian UNBK SMK 6.
Ya, ini contoh aja ya, ini contoh aja. Jadi bridge-nya itu, jadi nanti eh, portnya 1, 2, 3 tambah wireless-nya itu tergabung dalam ujian UNBK SMK 6 ini. Apply oke kan. Setelah itu kita akan gabungkan, caranya di bagian port tambahkan. Di sini kita pilih yang Ethernet 2. Kenapa? Karena yang ingin kita gabungkan tuh 2, 3, 4 dan WLAN. Nah, ini penting nih pemahamannya. Sini bridge-nya udah benar, apply ya. Oke. Kalau kalau kalian kalau kalian belum paham ya, ulang lagi ya. Ini kan sudah ada nih, berarti kita pilih yang Ethernet 3 apply. Oke ya. Ini Ethernet 2 belum ya. Apply oke. 2 sudah. 2 sudah. Oh, masuk yang ini ya. Masuk yang ini. Di spot tadi tambahkan Ethernet 4. Oke. Tambahkan di sini wireless ya, wireless-nya FT oke. Nah, jadi port 2, 3, 4 2, 3, 4 dan WLAN ini digabung menjadi ujian UNBK SMK 6. Nah, setelah itu baru kita ngasih IP untuk yang bis tadi. Caranya di IP address tambah 192.168. Misalkan di sini 100.1 misalkan 25. Di sini pilih yang bridge. Bridge, apply, oke kan. Setelah itu, setelah kita kasih IP, kita kasih di HCP. Caranya IP di HCP server, masuk ke DHCP setup, pilih ujian UNBK SMK 6, next, next lagi, next lagi, next lagi, next, next. Oke, udah berhasil. Ya. Selanjutnya kita akan memberikan jaringan untuk yang ini ya. Jadi kan sumber internet berada di Ethernet 1. Ya, 2, 3, 4 dan WLAN ini belum ada internet. Kenapa belum kita hubungkan ke NAT? Ya, cara menghubungkannya ya, IP firewall masuk ke NAT ya, tambahkan masuk chain-nya SCR-NAT, out interface-nya Ethernet 1 sumber internet ya. Nah, action-nya itu masquerade. Nah, apply. Jadi cukup satu sumber internetnya SCR-NAT, interface keluarnya Ethernet 1 dihubungkan dengan masquerade. Masquerade itu berarti menghubungkan port 2, 3, 4 dan WLAN. Nah, begitu. Ya. Klik oke, dah. Kalau sudah, nah, kita coba untuk ngecek ya apakah laptop Bapak ini sudah terhubung ke jaringan atau belum. Caranya buka kontrol panel, network and sharing center, setting. Nah, ini Ethernet laptop Bapak yang terhubung dengan MikroTik.
Ya, caranya kita disable dulu. Ya, IP-nya. Setelah itu kita enablekan lagi. Untuk IP-nya lo matikan dulu ya. Matikan IP matikan. Ketik status nanti lihat dulu status masuk ke IP. Nah, ini IP-nya sudah berubah ya. Artinya kalau mikrotik Bapak ini Bapak pindah kemana saja ini bisa ya. Umpama ini sekarang sudah terhubung ke Ethernet 2. Coba kembalikan ke Ethernet 4 ya. Ini tetap bisa ya. Ah, ini ya. Nah, ini sama IP-nya. Nah, untuk yang wireless ini kan nanti kan menyebarkan sinyal ke laptop lab 3. Cara settingnya itu di bagian wireless ya. Nah, wireless ini double klik masuk ke bagian wireless. Modenya itu kita pilih namanya AP bridge ya. Udah itu bandnya itu kita pilih yang 2 GHz BGN ya. BGN. Jaringannya bisa B, bisa G, bisa N. Udah itu channelnya ini, channel width-nya itu, ini yang 20 atau yang 40. Kalau Bapak ingin yang 20 MHz supaya jaringan itu bisa nyebar jauh ya. Terus frekuensinya ini Bapak buat umpamanya 2432. Terus ini SSID-nya ini Bapak kasih nama ini kasih nama di sini. Oke, itu kalau sudah klik apply oke kan. Nah, gitu. Oke. Sekarang kita tes. Nah, sekarang Bapak akan terhubung tidak menggunakan kabel lagi, tapi menggunakan wireless. Ya. Matikan kabelnya, langsung hilang dia. Nah, terhubung ya. Nah, sekarang buka di komputer Bapak di kontrol panel. Nah, ini terputus kabel ini. Ya, yang tanda silang itu berarti terputus. Sekarang Bapak aktifkan wireless-nya. Nah, aktifkan wireless-nya. Sekarang aktif. Ini wifi-nya ini Bapak akan cari ya. Tadi namanya nah, ini ya, laptop lab 3 ya. Klik connect ya. Ya, sudah connect ya. Sudah connect. Jadi kalau Bapak tes sini CMD ya, ROM IP-nya sama. Di config sini IP-nya ini ya.
Sini ya. Nah, ini sudah terhubung nih, RS nih, running sleep ya di sini. Gitu. Ya, jadi usai sudah kita mengkonfigurasi jaringan bridge ya, yang ada di Mikrotik menggunakan kabel Ethernet ya. Mudah-mudahan kalian memahaminya ya, cara settingnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.